Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di KBM Daring Matematika bersama saya Ari Prasetyo. Kali ini kita masih membahas tentang barisan dan deret, dan kita masuk bagian ke deret aritmatika. Langsung saja mari kita mulai ya. Di KBM sebelumnya kita telah membahas barisan aritmatika, yaitu barisan yang dua suku berdekatannya memiliki beda atau selisih yang sama ya. Misalnya 2, 4, 6, 8, jadi selalu bertambah 2. Ini kemarin sudah kita pelajari di barisan aritmatika. Dan untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika, kemarin kita dapat bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, adapun deret aritmatika itu adalah barisan aritmatika yang dijumlah ya. Jadi, kalau di barisan aritmatika itu tanda pisahnya kan koma, 2, 4, 6, 8. Tapi deret aritmatika di sini itu 2, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, dan seterusnya. Ketika kita diminta untuk mencari jumlah dari N suku pertama deret aritmatika, kita bisa menggunakan rumus ini. Sn, kalau UN itu suku ke N, kalau Sn ini adalah jumlah N suku pertama. Ya. Rumusnya menjadi N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Ini adalah rumusnya, karena bisa saja kita menghitungnya secara manual, 2 tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Kalau sukunya masih sedikit, masih mudah, tapi kalau nanti dimintanya untuk 20 suku, atau bahkan 100 suku pertama, kita akan kesulitan. Maka rumus ini bisa kita gunakan. Langsung ke contohnya, tentukan jumlah 15 suku pertama dari deret berikut. 4 tambah 6, tambah 8, tambah 10, dan seterusnya. Sebenarnya kalau mau dihitung manual juga boleh sih, kita hitung 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai suku ke-15. Tapi akan sulit ya, sehingga kita pakai rumus saja. Nah, di soal meminta kita untuk mencari jumlah 15 suku pertama, sehingga di sini N-nya adalah 15. Kemudian A adalah suku pertama dari deretnya, yaitu 4. Jadi deretnya suku pertamanya adalah 4. Kemudian bedanya, di sini kan beda antar dua suku, 6 dikurangi 4 kan 2, 8 dikurangi 6 juga 2, sehingga bedanya adalah 2. Kemudian kita masukkan rumusnya, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Tinggal kita masukkan N-nya menjadi 15, sehingga S15 sama dengan 15 per 2, A-nya diganti 4 menjadi 2 dikali 4 ditambah N-nya diganti 15 juga, 15 min 1 dikali 2. Sama dengan 15 per 2 dalam kurung, 2 dikali 4 kan hasilnya 8 ya. Kemudian yang dalam kurung itu 15 dikurangi 1 adalah 14, jadi 14 dikali 2. Selanjutnya, berarti 15 per 2 dalam kurung 8 ditambah 14 kali 2 kan 28. Yang dalam kurung dulu 8 tambah 28 adalah 36, sehingga jadi 15 per 2 dikali 36. 36 sama 2-nya bisa kita coret, sehingga menjadi 18, sehingga menjadi 15 dikali 18, hasilnya adalah 270. Jadi, jumlah 15 suku pertama dari deret tersebut adalah 270. Lanjut ke contoh soal yang kedua, ini mirip seperti contoh soal yang ada di barisan aritmatika kemarin. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36. Jumlah 20 suku pertama dari deret tersebut adalah... Tulis dulu yang diketahui dari soal, yaitu suku ketiga adalah 24, berarti U3 sama dengan 24. Kemudian suku keenam adalah 36, berarti U6 sama dengan 36. Dan kita akan mencari S20, yaitu jumlah 20 suku pertama dari deret itu. Berarti kita harus mencari A dan B-nya dulu. Ingat rumus barisan aritmatika ya, A ditambah N-1 kali B, berarti U3 itu bisa kita tulis dengan A plus 2B, sama dengan 24. Dan U6 sama dengan 36 bisa kita tulis menjadi A plus 5B sama dengan 36. Bisa langsung kita eliminasi, tinggal kita kurangi saja, A dikurangi A habis, 2B dikurangi 5B menjadi min 3B, sama dengan 24 dikurangi 36 adalah min 12. Berarti B kan min 12 dibagi min 3, jadi B adalah 4. Selanjutnya kita mencari A, kita boleh memakai salah satu dari dua persamaan itu. Di sini saya pakai A plus 2B sama dengan 24. B-nya kita ganti 4 sehingga menjadi A ditambah 2 dikali 4 sama dengan 24. A ditambah 8 sama dengan 24. Sehingga A sama dengan 24 dikurangi 8, hasilnya A adalah 16. Karena kita sudah memperoleh A dan B, maka kita sudah bisa menghitung S20. Tulis dulu rumusnya, Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja, N-nya diganti 20, A-nya diganti 16, dan B-nya kita ganti dengan 4. Lalu kita hitung 20 dibagi 2 kan 10, 2 dikali 16 hasilnya 32, 20 dikurangi 1 kan 19 ya, 19 dikali 4 hasilnya adalah 76. Lalu yang dalam kurung 32 ditambah 76 hasilnya adalah 98, lalu dikali 10 hasilnya menjadi 980. Jadi jumlah 20 suku pertama dari deret tersebut adalah 980.
Satu lagi contoh soal, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Jika dalam gedung itu terdapat 16 baris kursi, berapakah total banyaknya kursi yang ada pada gedung tersebut? Ini mirip dengan contoh soal di barisan aritmatika kemarin ya. Jadi kan baris paling depan jumlahnya 12 kursi, sehingga A-nya adalah 12. Kemudian ke belakang selalu bertambah 2 ya. Tadi 12 jadi 14, 14 jadi 16, sehingga bedanya adalah 2. Nah, kita diminta untuk menghitung total banyaknya seluruh kursi yang ada di gedung itu jika di sana ada 16 baris kursi. Sehingga tinggal kita tulis saja rumusnya, lalu N-nya kita ganti 16, A-nya kita ganti 12, dan B-nya kita ganti 2. Bisa kita hitung 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Yang dalam kurung 2 kali 12 kan 24. 16 dikurangi 1 itu kan 15 ya. Kemudian dikali 2 hasilnya adalah 30. Sehingga menjadi 8 dikali 54. Hasil akhirnya adalah 432. Jadi total banyaknya kursi yang ada pada gedung tersebut adalah 432 buah. Nah, seperti biasa tugas kalian hari ini yang pertama adalah memahami materi yang ada di video ini dan dibuat catatan ya. Kalau perlu nontonnya sampai berulang-ulang biar bisa paham. Selanjutnya, coba satu soal ini. Pada bulan Januari, Asep mulai menyisihkan uang sakunya untuk disimpan dalam sebuah tabungan. Mula-mula ia menyimpan Rp2.000. Kemudian di bulan Februari dia menyimpan Rp2.500. Pada bulan Maret disimpan Rp3.000 dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan adalah jumlah uang yang disimpan Asep selama 1 tahun pertama. Jika sudah difoto jawabannya dan dikirimkan ke Google Classroom ya. Jangan lupa untuk komen nama dan kelas di kolom komentar. Demikian untuk KBM kita pada hari ini. Sampai jumpa di KBM selanjutnya. Saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.